Oke. Di programku ada Embali Bupati. Insya Allah nanti buhitua kota pendidikan, kota santri. Kota pendidikan maitua Gouku na Buton Tengah ini kita bikin perguruan tinggi yang cukup lengkap. Artinya di Bayang Sangka ini pada saat saya jadi rektor di Kolaka, pekan tumbuh kita berusaha kasih datang itu Universitas Negeri cabang dari Kolaka. Dan itu sudah ada di bawah sangka. Tinggal target kita bagaimana ini kita kasih berdiri sendiri terlepas dari Kolaka. Kalau itu kita bisa dapat berarti kita unggul dari Raha, kita unggul dari Bau-Bau. Karena kita punya universitas negeri sendiri. Nah, selain yang itu, saya juga ingin ada di sini STAIS. Kita bikin sekolah tinggi agama Islam. Bahkan kalau bisa kita bikin institut sains, institut ilmu Al-Quran dan hadis di Buton Tengah. Jadi kita mau bawa di sini seperti tempatnya Pak Kiai di Malaysia. Kalau orang ingin belajar hadis, ingin belajar kajian Al-Quran, yang ilmunya adalah ilmunya orang-orang Madinah, alumni Makkah, alumni Madinah, maka datanglah di Buteng. Itu yang kita bawa. Sekarang ada di Malaysia tempatnya Pak Kiai belajar dan mengajar. Nah, bisakah itu kita bawa di Buteng? Bisa. Kenapa tidak bisa? Kita dirikan yayasan, kita cari tenaga-tenaga yang sanggup untuk kita bawa di sini memenuhi syarat. Yang penting ada doktor ilmu hadis. Insya Allah Habuko Institut Sains Ilmu Al-Quran dan Hadis. Saya punya mimpi itu kita bawa alumni-alumni Madinah, orang Buteng, atau bahkan orang Buton, orang Muna, atau orang dari luar Buteng, kita panggil di sini. Kita undang di sini untuk jadi dosen. Kita dirikan itu. Bisa, saya yakin bisa. Yang penting kita mau. Toh? Yang tidak bisa itu kalau kita tidak mau. Saya cara mendirikan perguruan tinggi saya pengalaman. Yang kedua, Dehabuko Pundo Pesantren. Saya setelah tiba di sini, terus terang, aku kenal Pak Ustaznya, saya tidak kenal. Nanti saya tahu setelah mau pasangan dengan Kakanda ini, Pak Samahudin, baru saya lihat, ada dokter ini yang mau calon baku lawan sama saya, bahaya itu. Jadi saya pelajari, saya lihat dia belajar di mana. No dokter namanya, dokter ini ini. Pelajari, ahli no agama PMPI. Auto dia. Jadi saya dari situ saya ikuti beberapa ceramah dia. Dia pergi di rumahnya Hasan Bau, dia ceramah, saya lihat, saya perhatikan. Saya bilang, ilmu yang dia bicarakan ini betul. Tidak salah, dia ustaz ulama yang betul. Ulama yang berilmu, bukan ilmu karang-karang. Memang lupa ilmu no. Jadi ceritanya, apa saingi cerita no, apa saingi cerita no. Masih kita mau ribut pintu, apa saingi. Maka kalau dia ceramah di Facebook, angkat dia, apa saya. Dari situ saya bilang, bahayanya apa ini. Cuma saya pikir saya tidak akan bicara agama kalau debat sama dia, bahaya saya. Itu memang. Jadi kita harus akui ilmunya beliau itu dari sisi agama luar biasa. Kita mau bikin pesantren, Dehabuko pesantren. Apa Dehabuko pesantren? Pesantren ini tujuannya utamanya seperti tadi dibilang Pak Ustaz, Pak Kiai. Bagaimana kita punya negeri ini berkah seperti cita-cita no Pak Samahudin. Pak Samahudin yang ada periode no fitu tahun itu nehab memboteng berkah kabarakati mau itu ada semampu aja no nama itu sama kabarakati mau itu kesampuan mau Thailand no edevalovite nama itu kalau Quran ini pegawai Pak Ustaz itu tidak bisa dilepaskan dari agama. Aneh intau ini atas semua bahaya apa atas semua bahaya kada asune bansina Allah Ta'ala maka pun esa lo kabarakati Yesus mampu no na semua solo azab kata so kesampuan lo kabarakati ma itu insya Allah nomor satu inki amai tak bahiso majina walau libu maita inki amai ini tak bahiso semua bahaya walau libu maita inki amai kafet bung tahu Allah bahiso selalu doa na Allah Ta'ala insya Allah berakat kan intau dinya banyak orang tidak yakin dengan kekuatan doa. Tapi kalau mau lihat bagaimana kekuatan doa itu, lihat ini Kiai, lihat nih saya, lihat nih Pak Samahudin siapa-siapa. Saya Pak Kiai Pak Samahudin, misalnya berasal dari orang-orang tua kaya, bukan. Misalnya kamu Kulamania bukan orang kaya. Kita berasal dari orang yang biasa-biasa saja. Yang kalau dipikir-pikir mustahil Samahudin mau jadi bupati. Kalau dia masih kecil nanti kita tanya sendiri dia pidato sebentar.
Mungkin dulu kalau datang bupati di Mafasangka, tidak bisa dia dekat-dekat kalau misalnya ikolah. Jangankan lihat bupati, saya yakin dia lihat saja polisi atau dia lihat tentara zaman dulu, tentara nggak bisa main itu nukono lote ini ya. Jadi karena jangankan dia, dia kan lebih tua dari saya, lebih kakak dari saya. Saya saja ini yang adik-adiknya beliau, kita waktu itu kalau lihat tentara masih kita takut. Masih kita takut. Mungkin kalau saya lihat Pak Adam ini dia sudah jadi tentara, mungkin saya masih SMP. Jadi kalau saya lihat dia pasti saya takut. Pak mau tentara kan? Apalagi mau lihat bupati, Bukariri otonom sampo. Pasal Haudin, saya yakin. Jangankan mau pergi bilang berhayal jadi bupati, berhayal jadi camat saja dia takut mungkin. Ya emang itu mana? Doa kamu pula. Pak Kiai, mana saya yakin tidak akan menghayal beliau masih kecil dia bisa kuliah di Madinah, dia bisa jadi dosen di internasional di Malaysia. Pada mungkin beda dua ini, tidak ada itu. Ya emang itu keusahan doa, kekuatan doa, doa dari ibu-ibu, doa dari ina-ina, doa untuk menyentuh ina-ina ini. Jadi insya Allah tertandai kok. Nabuhye, tu dia nak intonya nabuhye. Anakku, mulai kohon doa ini, asal wangkot doa. Mulai Allah itu asal wangkot terus doa sio na vida na ifah itu ni membalik odwa, Allah malai odwa pangkat indo pasama hudia. Allah malai odwa kasih kolan do fakiyah ya Pak Azharia. Insya Allah nak terjadi. Insya Allah nak terjadi. Kenapa esok terjadi ano? Ingkau doa do mangai nama itu, untuk tahima ya Allah Taala. Tidak mungkin. Mau tak kumalak dari selalu doa itu yang disebut kabarakat itu kamu pula. Mau buka bohong itu kamu pula itu mau ane selalu doa soalan na Allah Taala lebih diterima doanya itu daripada doanya yang lain. Nafai. Karena orang tua itu wakilnya Tuhan bagi anak itu dia lahir. Nah, jadi kalau dia doakan, insya Allah Allah terima itu. Jadi coba dah mulai kau doa. Bauku, sio mo karena iku naik fua, nalu malu edua kasih kolano pakai Amaludin, nalu malu ada sekolano Pak Azharia. Nah yang paling odwa pangkati nalu malu odwa pas sama dia. Doa kau ingin Coba, saya juga tidak tahu kenapa saya harus bicara begitu saat ini di sini. Karena mungkin mudah-mudahan negeri kita, kampung kita ini besok lusa dia berkah. Amin. Aneko 50 orang, 100 orang, oi bihintu ina-inaku, ibu-ibu, saudara-saudaraku, khususnya ibu-ibu ini. Malam ini kita berdoa 100 orang, ya Allah, jadikan pembelian anakku ilimuan nalu maledua Kiai Amaludin nalu maledua Azharia nalu maledua pangkatino alaramua. Maka insya Allah, bayangkan kalau 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, berapa orang kiai yang akan lahir di sini. Allah ijabah 20 orang saja. Ada 20 orang seperti Kiai Amaludin di sini, mau jadi apa ini yang akan hebat? Buteng ini bukan hanya wara, sorry. Soalnya kamu wara so hebatnya, satu buteng ini akan diacahayai ilmunya. Jadi nah boleh kau doa ini sama doa. Yang sudah berdoa selama ini alhamdulillah, yang belum berdoa saya ingatkan. Nah numan doa isau ini tidak damai Allah sultan balimnya ya wanda. Doakan anak kita sukses, tapi jangan dia sukses kalau agamanya tidak bagus. Jangan dia sukses kalau pondasi agamanya tidak bagus. Karena kalau dia kau mintakan rezeki anu mesalone anamu anak kau apa hadaki, napa hadakino, maka agama no apa dasar agama no, maka hadakinya belum itu na pohon ini ane na mohon ane na potawan ni. Ane hadakini mesalo belum itu na kumala na pohon ini ane na po kafe ane, na potawan ni kadano, maka ya itu terjadi no. Nambah temon tahu ini, maka huabuno no tumahimat lo tahu ini. Pada habuane fahala, habuane dosa. Jadi nomor satu di sana doa Allah Taala, ibapu mudah-mudahan karena iku ane iman Islam, ane ilmu agama naukesa, pembalian ko ilmu, nalu malay odwa pa Kiai Amaludina, nalu malay odwa ane nasimikola peda Azharia, nalu malay odwa pangkatia peda Samahudia, ane kena maka wapu ane agama, ane iman nomor satu karena iku. Jadi anak man hadaki pernah kemapatulian. So ay guna na mahidoy no. Maka kahadaw kumalan po kahop ini ya. Kahadaw na po ka kafe-kafe ya.
napo tahu-tahu, nggak ada gunanya. Tamay tasan ko tong dunia ini. Domatay ka wal pathao mo sa bantah kalau aku. Toh? Alhamdulillah. Jadi Mas Ania, saya punya visi setiap kecamatan ada pondok pesantren. Tapi sebelum itu, supaya anak-anak kita itu dia tahu membaca Quran, kita akan terapkan bikin perda peraturan daerah bebas buta huruf Al-Quran. Kita terapkan dari anak kecil. Wanana itu SD. SD itu pulang sekolah asar dia pergi di rumah guru mengaji. Guru mengaji itu kita akan angkat, di SK-kan oleh Pemda, dibayar honornya setiap bulan. Jadi kalau 1 bulan umpama Wara ini, di Wara ini umpamanya ada murid SD 100 orang, berarti minimal 2 orang. 1 orang mengajar 50, kalau tidak 3 orang. 1 orang mengajar 35 orang. Supaya dia jaga yang 35 orang itu, yang dia ajarkan adalah dia bisa mengaji dengan bagus. Yang kedua, fikih dasar Islam dia kuasai sesuai umurnya. Sampai dia umur mau dekat tamat SD, berarti dia sudah mendekati balik. Jadi dia sudah diajar semua bagaimana orang dewasa dalam Islam. Fikih dasar kita sudah ajar. Itu sudah sama dengan pesantren, walaupun seni. Nah, mudah. Guru-guru itu akan kita angkat. Saya sudah bicara dengan Pak Kiai. Kita akan bikin standar. Jadi bukan hanya pintar mengaji, bagus tajwidnya, bagus bacaannya, tapi juga dia bisa punya bekal sebagai dai muda, sebagai dai. Jadi harus dikasih kursus di pondok pesantren Al Munawwarah. Kita kasih kursus mereka yang mau jadi guru-guru itu, guru-guru mengaji itu, kasih kursus di pondok ini minimal 3 bulan. Dia sekolah supaya dia dapat pengetahuan dasar sebagai seorang dai. Dia mengajar bagaimana fikih dasar minimal seorang Islam itu bagaimana. Ya? Jadi insya Allah Taibara ini kita seluruh Buteng kita akan bangun begitu. Saya membayangkan setiap hari di setiap sudut kampung, setiap sudut desa akan ada anak-anak yang mengaji. Kalau murid SD di Butong Tengah ini ada 1000 atau 2000 orang, maka 2000 orang itu akan serentak mengaji setiap ba'da asar sampai maghrib. Coba mah itu. Aneh kemah itu berarti insya Allah negeri kita ini akan berkah. Nah, salam kabarakatin Allah Ta'ala rahmatullahi kemah itu. Anda hahebumia dan majimo. Maka dapat pondok. Setiap pondok itu ada 100 orang saja muridnya. Kalau setiap kecamatan ada pondok, berarti berapa orang yang mengaji malam itu, pada hari itu. Kalau ustaz kiainya dia suruh malam bangun sholat malam, berapa ratus orang yang akan bangun sholat malam di kampung itu pada malam itu. Jadi ingka amai pada semampu rahmatia. Jadi insya Allah doa program kita akan dirikan pondok yang bagus. Sebenarnya Pemda tidak boleh dirikan. Pemda itu tidak boleh dirikan yayasan. Yang bisa dilakukan adalah mendorong berdirinya pondok-pondok itu. Seperti ini pondok pesantren Pak Ustaz ini, insya Allah. Mudah-mudahan saya jadi bupati. Saya dengan Pak Sabahudin, insya Allah nanti kita akan kasih bagus ini. Saya sudah 2 kali masuk. Saya lihat ini sudah bagus, tapi masih banyak yang harus kita bikin bagus. Dan itu tanggung jawab kami. Dan mulai bagaimana jalanan di sini harus lebih. Pak Sabahudin ini sudah mulus. Kita tambah lagi bahu jalannya ini kita perbaiki. Karena dia harus menarik orang masuk. Pintu gerbang menuju ke pondok itu harus ada, Pak Ustaz. Dari luar sini itu harus bagus. Pak Desa, dalam hal Pak Desa masyarakat. Kita akan apa? Kita akan perluas jalan menuju ke pondok. Bikinkan di situ gapura. Gapura yang bagus karena ini harus kita jual. Kita jual, kita bikin brosur, kita sebar di Papua, sebar di Kalimantan, sebar di Ambon. Bahwa di Buteng ada pondok pesantren yang dipimpin orang ahli, dokter asli. Nun ado aku doa dia. Banyak program yang akan kita bikin, program yang akan kita bikin, program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Itu banyak. Saya hanya bicara tadi untuk konteks kita di sini. Visi misi kita panjang dan banyak kita sesuaikan dengan keadaan di daerah itu. Ya, insya Allah masyarakat kita yang hobi beternak kita akan bantu beternak. Yang hobi umpama beternak ayam, saya punya program yang namanya ayam potong, ayam petelur. Kita ambil nanti orang-orang kita bawa ke Jawa atau ke Makassar.
kita carikan tempat perusahaan ayam potong, ayam petelur yang sudah sukses dan besar. Kita kasih magang di situ. Jadi dia belajar dari ayam itu, dari telur sampai ayam itu dipotong, atau dari ayam itu telur sampai ayam itu bertelur. Supaya apa? Kalau dia berhasil, dia pulang di kampungnya, di desanya, Pemda tinggal bantu modal dasar untuk menjadi pengusaha ayam potong, pengusaha ayam petelur. Itu yang kita dong. Yang kedua, kita akan punya program swasembada khusus untuk kebutuhan kita, sayur mayur, palawija, enembalia, kue pempukat ada atau beda oli orang tegusi nama itu. Jangan biar kita mau beli kangkung, mau beli kacang panjang, mau beli tomat, kita harus tunggu dari bau-bau. Tidak boleh. Kita harus berhasil, kita harus hasilkan dari desa kita. Jadi pemerintah daerah akan membentuk kelompok-kelompok tani dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang hobi bertani. Modal bibit kita kasih. Supaya apa? Paling tidak kita bisa penuhi kita punya kebutuhan. Karena hukum dagang mah itu, anio doi dia berputar di dalam lingkungan kita, maka lingkungan kita itu akan banyak uang. Tapi kalau uang lebih banyak kita putar di luar, kita beli barang dari luar, uang kita itu diambil di luar. Wana itu kalau sekolah tai bau-bau, berarti kita kirim uang di bau-bau. Oh, kan ada oli tai bau-bau, kan ada domino puna. Berarti uang kita 100.000 kita bawa lagi di mana? Di Kambar. Akhirnya apa? Uang di sini tambah kurang. Ke depan harus ada yang kita bina untuk menjadi petani di dalam. Ya, saya bilang tadi, kalau tanahnya memang tidak ada yang betul-betul subur, kita belikan tanah di Talaga sana, kita belikan tanah di Kabaina sana, baru kita bikin khusus 1 hektar, 2 hektar, kita bina petani-petani sayur di situ. Karena kita contoh di Jawa, di Thailand, di sana itu orang berkebun bukan 1 hektar, 2 hektar, 1/4, 1 petak, tapi dia bisa kasih kuliah anaknya karena cara berkebunnya yang benar. Kita ini seheto hawaheto maka kata naumaan ya. Jadi insya Allah ke depan mudah-mudahan kita bisa. Alhamdulillah, itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita dengarkan. Ini biasa itu Mina Amugawa, bagaimana pembangunan Mina Amugawa yang kayak Pasamahudin. Keahliannya Pasamahudin, dia bikin jalan, kau lihat mulus semua 5 tahun. Coba kalau dia tambah lagi, sebenarnya lebih banyak lagi dia bikin pembangunan. Jadi, tapi insya Allah kalau Azhari yang jadi bupati, yang akan membantu termasuk berpikir untuk pembangunan itu Pasamahudin. Mantap. Jadi saya hanya berpikir bagaimana kebijakan, bagaimana merencanakan, tapi bagaimana mengawasi pembangunan berjalan Pasamahudin. Makanya kita kasih duduk beliau nanti sebagai ketua tim percepatan pembangunan Kabupaten Buton Tengah.